Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa membaca bersama-sama dengan saya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin berbicara satu tema, yaitu menjadi lebih baik. Mungkin banyak yang lain bisa berbicara tentang bagaimana menjadi sukses, tapi saya tidak perlu terlalu jauh, terlalu tinggi. Dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Jadi bagaimana kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saudara, pandemi COVID-19 ini mengubah segala-galanya. Keadaan menjadi berbeda dan setiap faktor kehidupan di dunia ini, baik dalam dunia pendidikan, dunia ekonomi, bisnis, usaha, pekerjaan, ada perubahan, saudara. Sehingga ketika dirubah dari PSBB menjadi new normal, ya, kita kenal kata itu. Nah, saudara, kondisi seperti ini mungkin ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Ada banyak orang yang mengalami apa yang namanya kehidupan yang benar-benar di bawah garis, ya. Begitu banyak kebutuhan, begitu banyak keperluan, pekerjaan tidak ada, pekerjaan bahkan mungkin hilang, dan mungkin ada banyak bisnis, usaha-usaha, pekerjaan yang benar-benar pendapatannya tidak ada sama sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, jangan berpikir negatif. Tetap berpikir positif dalam situasi kondisi ini. Karena ini pandemi yang terjadi secara global, saudara. Seluruh dunia mengalami hal itu. Tetapi saya yakin dan percaya, kita yang hidup Tuhan harus terus hidup di dalam cara kerjanya. Harus sesuai dengan pedoman firman Tuhan. Saudara, bagaimana menjadi lebih baik dari sebelumnya? Saudara yang ada di rumah, mungkin saudara tidak mau menjadi keadaan terpuruk, saudara. Dan mungkin saudara yang ada di rumah-rumah merindukan bagaimana saudara mengalami kehidupan yang lebih baik, saudara. Saudara, ini ada tips. Yang pertama, tetap mengandalkan Tuhan. Kalau dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 berkata, Yeremia pasal yang ke-17 ada yang ke-7 berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Saudara, kalau kita dalam kondisi terpuruk atau dalam kondisi mengalami kehidupan yang tidak baik, kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu yang menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen, tetap mengandalkan Tuhan, saudara, dalam keadaan apapun juga. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tetap selalu berpikir positif. Amin. Nah, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang benar-benar cinta sama Tuhan, cinta pada firman Tuhan, rindu kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Karena bagian yang pertama ini penting sekali, saudara, untuk menjadi lebih baik atau menjadi orang yang sukses, saudara, harus mengandalkan Tuhan. Karena kita memiliki keterbatasan secara manusia, kita memiliki kelemahan secara manusia. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita selalu diberikan kekuatan dan semangat oleh Tuhan. Yang selanjutnya, jangan takut menghadapi rintangan atau hambatan apapun. Perhatikan di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-31. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-31.
Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, namanya kehidupan, saudara. Ada manis, ada pahit. Ya. Tidak selamanya lurus. Tidak selamanya tidak ada hambatan. Pasti yang namanya hambatan, rintangan, cobaan, godaan itu pasti bisa kita alami dalam kehidupan. Nah, saudara, bagian yang kedua ini saya mau sampaikan kepada saudara sidang jemaat Tuhan. Jangan takut menghadapi hambatan atau rintangan. Amin. Kita terus berusaha. Kita terus berjuang, saudara. Karena itulah kehidupan. Kalau kita melihat ada dua peristiwa atau ada dua laporan yang terjadi. Yosua dan Kaleb ketika mereka mengintai tanah Kanaan. Dan ada 10 orang yang di sana juga, saudara, selain Yosua dan Kaleb. 10 orang ini memberikan laporan bahwa di negeri itu orangnya kuat-kuat. Ini tantangan besar kalau kita mau datang ke negeri itu melawan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka memberikan informasi bahwa mereka mampu menghadapi setiap tantangan dan rintangan yang akan terjadi di tanah Kanaan. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita melihat bangsa itu maju untuk menghadapi. Nah, saudara, kadang-kadang kita mengalami hal yang demikian, saudara. Kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, rintangan. Tetapi saya mau pastikan, saudara, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Jangan takut menghadapi segala tantangan, rintangan, hambatan apapun juga. Karena kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita tidak berjalan sendiri. Ada kekuatan lain yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu Tuhan bilang ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Katakan amin. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, hidup adalah tantangan. Yang namanya hidup pasti ada rintangan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sudah mulai untuk menjadi lebih baik, ingat Bapak Ibu, yang namanya hambatan, yang namanya rintangan, pasti kita. Tetapi yang pasti kita akan selalu diberikan kemampuan, diberikan pertolongan oleh Tuhan, dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin, haleluya. Sidang jemaat Tuhan di rumah, katakan amin. Saya akan menjadi pemenang di dalam segala hambatan dan rintangan, dan saya akan meraih keberhasilan. Bagian yang selanjutnya dikatakan memiliki motivasi, semangat kerja yang keras. Saudara, kalau hidup ini sudah tidak ada motivasi kerja, sudah tidak ada semangat untuk menjalani kehidupan, pasti kita akan mengalami yang bahkan kemiskinan. Oleh sebab itu, terus memiliki motivasi kerja yang baik, terus memiliki semangat kerja yang baik. Karena itulah kehidupan. Itulah yang harus kita miliki. Kalau kita memiliki semangat kerja, apapun pekerjaan itu kita akan lakukan dengan baik. Saudara, mungkin saudara berpikir bagaimana saya akan menjadi lebih baik, bagaimana saya akan berhasil. Latar belakang pendidikan saya rendah. Mungkin demikian. Saya sudah tidak berproduktif lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kita, yang tertutup jalan, satu pintu tertutup, ada pintu-pintu lain yang akan terbuka. Katakan amin. Oleh sebab itu tetap bersemangat, saudara, dalam mencari pekerjaan atau dalam melakukan pekerjaan. Tetap bergairah dalam bekerja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang tidak baik buat kita. Rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan sukacita dan damai. Keberhasilan akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, fokus pada janji Allah. Kalau kita melihat di dalam peristiwa Abraham dan Lot, saudara, mereka diperhadapkan dengan pilihan. Lot melihat ada rumput
ada tanah yang hijau. Dan Abraham, dia melihat tanah yang mungkin tandus, tanah yang biasa-biasa, tidak kelihatan hijau di pandangan mata. Tetapi di sini kita melihat kenapa Abraham mengambil tindakan untuk maju, saudara, untuk memiliki tempat yang ada di depan dia. Dia tidak melihat yang ada di depan mata, saudara, tetapi dia melihat janji Bapa di sana, janji Tuhan. Lot melihat dengan mata, saudara, tapi yang kita lihat di sini yang berhasil adalah Abraham. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus melihat janji Bapa. Amin. Bahwa setiap orang yang berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan pasti akan ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Sidang jemaat Tuhan yang di rumah, katakan amin, bahwa Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Itulah janji Bapa, janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu saya pastikan, meskipun latar belakang pendidikan kita, mungkin pengalaman kita kurang, tapi Tuhan kasih sesuatu yang lebih, yaitu kekuatan dan pertolongan. Saudara, mungkin latar belakang pendidikan saudara terbatas, tapi saudara punya kejujuran, punya integritas, punya pedoman hidup yang benar, yang mempengaruhi kehidupan saudara. Itu firman, penuh dengan kejujuran, penuh dengan kebenaran. Ini sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa untuk menjadi lebih baik, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan takut menghadapi tantangan dan hambatan apapun, dan memiliki motivasi, semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari pekerjaan, dan fokus pada janji Bapa. Amin. Mungkin orang bilang, kamu, tempat kamu itu tidak baik, mungkin tempat kamu itu biasa-biasa saja, kamu lebih cocok di sini. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat janji Bapa, di mana Bapa Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Haleluya. Bapa kami